Matahari diperkirakan akan membesar hingga 200 kali lipat, ancaman yang mengguncang seluruh planet dalam tata surya kita. Konsekuensi dari fenomena ini berpotensi menyebabkan hilangnya kehidupan di bumi. Untuk bertahan hidup di tengah ancaman tersebut, umat manusia dituntut untuk beradaptasi dan menguasai tata surya. Meskipun perjalanan ini panjang dan penuh tantangan, manusia harus mampu keluar dari status tipe 1. Optimisme mengenai masa depan manusia terlihat sebagai harapan untuk menghidupi akhir yang dramatis. Sejarah mencatat bahwa manusia seringkali mampu mengubah tantangan besar menjadi peluang yang berharga. Pernyataan bahwa manusia dapat lebih ganas daripada binatang dan iblis mencerminkan perilaku destruktif yang terdapat dalam diri manusia. Hal ini menunjukkan kesadaran yang tinggi akan potensi kehancuran yang dapat ditimbulkan oleh tindakan manusia itu sendiri. Kondisi Pulau Nova Zemlya yang sepi, dengan hanya 3.576 penduduk, mengindikasikan dampak lingkungan yang ekstrim. Situasi ini juga mencerminkan bagaimana lokasi geografis dapat memiliki pengaruh besar terhadap populasi manusia. Uji coba bom termonuklir yang telah diledakkan menggambarkan ambisi yang mendalam dan ketegangan antara negara-negara. Ini menjadi cerminan dari dampak besar yang ditimbulkan oleh perang dingin bagi umat manusia dan lingkungan. Di tengah ketegangan ini, Amerika mengambil langkah defensif dengan memblokir jalur laut menuju Kuba untuk mencegah masuknya senjata Soviet yang semakin memperburuk hubungan antara kedua negara. Tak lama setelah itu, peringatan berupa bom kecil diluncurkan oleh kapal selam Soviet, menunjukkan kesiapan mereka untuk beraksi jika situasi memanas. Ini menandakan peningkatan ketegangan yang bisa berakibat fatal. Krisis ini menimbulkan dampak yang sangat besar, termasuk potensi terjadinya nuclear winter yang bisa menghancurkan kehidupan di bumi. Kekhawatiran ini semakin meningkat di tengah ancaman nuklir yang terus membayangi masa depan umat manusia. Di sisi lain, posisi geografis Selandia Baru membuatnya sulit dijangkau oleh ancaman eksternal seperti serangan nuklir. Namun, perhatian tetap tertuju pada ancaman senjata biologis yang tidak kalah serius. Sejarah senjata biologis, seperti eksperimen Unit 731 oleh Jepang, memberikan gambaran tentang potensi kehancuran besar yang bisa ditimbulkan. Banyak di antara korban bukan hanya musuh, tetapi juga tentara sendiri. Satu hal yang perlu dicatat adalah senjata biologis memiliki biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan senjata konvensional, namun daya rusaknya bisa setara atau bahkan lebih besar. Ini menjadikannya pilihan menarik bagi pihak-pihak tertentu. Di tengah semua ini, kecerdasan buatan atau AI berpotensi sebagai alat untuk menciptakan solusi bagi masalah besar di bumi, meskipun tantangan dalam penerapannya tetap ada. Ini menekankan pentingnya eksplorasi kemampuan AI. Namun, ada kekhawatiran bahwa generasi muda mungkin kehilangan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis akibat ketergantungan pada AI. Ini merupakan isu yang perlu diperhatikan seiring perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, terdapat kekhawatiran lebih lanjut mengenai AI yang bisa menimbulkan ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Memahami risiko ini menjadi sangat penting untuk menghindari dampak negatif di masa depan. Ketika berbicara tentang dampak lingkungan, hanya sebagian kecil dari Indonesia yang akan terlihat saat kenaikan permukaan air laut terjadi, mengingat elevasi rata-rata Indonesia yang hanya 81 meter. Proses ini dipastikan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan suhu global yang terlihat kecil, yaitu 0,2 derajat Celcius per dekade, ternyata sudah cukup untuk mencairkan glaster dan lapisan es secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa ancaman yang dihadapi sangat serius. Meskipun teknologi dan pengetahuan terus berkembang, ancaman dari perubahan iklim dan faktor antropogenik tetap sulit untuk diatasi. Hal ini memerlukan upaya penelitian lebih lanjut untuk mencapai mitigasi yang efektif.